Halo guys, bertemu kembali bersama dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Ghost Killer yang dirilis tahun 2025. Jadi film ini mengisahkan tentang balas dendam dari arwah penasaran seorang pembunuh bayaran legendaris yang menuntut balas kepada petinggi pembunuh bayaran yang sudah berkhianat serta menghabisi nyawanya. Ia pun kemudian memasuki tubuh seorang wanita untuk melenyapkan seluruh organisasi tersebut. Lalu seperti apakah kelanjutannya? Langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati dan enjoy video. Di suatu malam yang memperlihatkan pengeroyokan kepada salah satu pria yang bernama Kudo. Dia sangat ahli dalam bertarung menghabisi para musuh-musuhnya. Kudo ingin menyebat sebatang rokok, namun koreknya nggak ada. Secara tiba-tiba saja dari belakang, ia ditembak hingga tewas. Lalu datanglah petugas pembersih mayat yang langsung menghapus berbagai jejak kejahatan, meninggalkan sebutir peluru di tempat itu. Hingga peluru itu selalu berpindah-pindah tempat karena seseorang yang tak sengaja menemukannya. Di tempat yang lain, terlihat seorang wanita yang bernama Fumika sedang bekerja sebagai pelayan di warung. Dia direpotkan dengan pekerjaannya. Malam itu Fumika bertemu dengan Katayama untuk menanyakan soal pekerjaan. Namun Katayama ingin memanfaatkan situasi untuk dekat dengan Fumika. Saat dalam perjalanan pulang, Fumika tak sengaja menemukan satu peluru yang menewaskan nyawa Kudo. Lalu muncullah sosok arwahnya. Fumika bertemu dengan teman perempuannya yang bernama Maho. Dia selalu mendapatkan kekerasan dari pacarnya yang bernama Ryu. Di dalam rumah, arwah Kudo mulai menampakkan diri, sehingga Fumika mengira bahwa itu adalah pacar baru Maho. Namun nyatanya Maho tidak bisa melihat arwah penasaran itu, sehingga membuat Fumika langsung histeris. Setelah kepergian Maho, ia pun dihampiri lagi dengan sosok Kudo. Saking takutnya, membuat Fumika terjatuh. Disinilah ternyata selain bisa melihat sosok hantu, Fumika juga bisa menyentuh Kudo. Ditambah, Kudo juga bisa merasuki tubuh Fumika dan menggerakkannya. Tanya itu saja, mereka juga bisa saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Melihat keanehan itu membuat Fumika ketakutan dan pergi berlari. Di jalan dia tak sengaja bertemu dengan Maho yang sedang mendapatkan kekerasan dari pacarnya. Fumika langsung bersatu dengan arwah Kudo, lalu menghajarnya dengan ilmu bela diri yang mumpuni. Setelah Kudo keluar dari tubuhnya, pacar Maho langsung menyerang Fumika. Untungnya Maho langsung bertindak dengan memukulnya menggunakan batu bata. Saat di restoran, Maho diberitahu oleh Fumika bahwa dia bisa menghajar Ryu karena tubuhnya telah dirasuki oleh arwah hantu yang mengendalikan tubuhnya.
おじょびだと言ったら。お仕置きってそう。Kudo pun memberitahu alasan mengapa Fumika bisa melihatnya, karena Fumika telah menyimpan kartrid yang merupakan tempat selongsong peluru yang sudah membunuhnya. Kudo bercerita bahwa dia adalah seorang pembunuh bayaran legendaris dan dia telah dibunuh oleh sebuah organisasi tertentu. Oleh sebab itu, Kudo ingin agar Fumika mau membantunya untuk membalaskan dendam menghabisi orang-orang yang sudah membunuhnya. Namun Fumika langsung menolaknya. よくわあと素手でパンチすると多分 Fumika mendapatkan pesan dari Narumi yang merupakan seorang konten kreator yang memiliki 70.000 pengikut. Saat ini ia sedang bersama dengan Katayama. Ia pun kemudian langsung segera bergegas pergi untuk bertemu dengan Narumi. お疲れ様です。松岡文香です。ああ、どうも、なるみです。 Tak lama ia pun tiba. Di sana Katayama dan Narumi langsung mengajak Fumika minum-minum di tempat bar. Tanpa sepengetahuannya, mereka berdua pun telah mencampurkan obat tidur ke dalam minuman Fumika. Alhasil, beberapa waktu kemudian, Fumika sadar bahwa dirinya telah masuk ke dalam jebakan kejahatan yang dilakukan oleh dua pria itu. Untungnya Kudo datang tepat waktu membantu. Kudo menyadari bahwa kedua orang itu telah membeli obat pil dari organisasinya, yang memang salah satu bisnisnya menjual pil-pil itu kepada para penjahat. Memang sebelum berangkat, Fumika sempat dicegah oleh Kudo bahwa dua pria itu orang jahat. Namun Fumika tidak percaya kalau memang kedua orang itu terbukti melakukan kejahatan. Maka Fumika bersedia meminjamkan tubuhnya untuk membasmi para penjahat tersebut. あんたんとこの組織最低じゃねえかしれ。いや死んでる死んでる。こいつら何回か見たことあって。なんか一人で喋ってんだけど。おいおい、お前。 Akhirnya Fumika dan Kudo bersatu kembali dengan merasuki ke dalam tubuh, menumbangkan para penjahat itu, yang mana mereka ini merupakan anggota dari organisasi pembunuh bayaran. Dengan mudah Kudo berhasil membabat dan melibas habis mereka semua satu persatu. あんたがちゃんと知られておいてよ。 Fumika menghubungi salah satu dari organisasi pembunuh bayaran yang merupakan kenalan Kudo, karena dia panik harus diapakan orang-orang itu yang sudah tumbang. Tak berselang lama, datanglah Riku Kagehara. Ia hanya tahu jika Kudo telah mati. Fumika berusaha menjelaskan bahwa sekarang Kudo sedang berada bersama dengannya. Namun Kagehara tidak mempercayainya, sehingga Kudo merasuki kembali tubuh Fumika ketika Kagehara mau menyerang. Kagehara akhirnya percaya setelah melihat kemampuan Fumika yang mirip menggunakan serangan dari Kudo yang merupakan seniornya. Kagehara kemudian langsung segera membersihkan orang-orang itu dari TKP. Saat di dalam mobil, Kagehara memberitahu Fumika bahwa akhir-akhir ini atasan mereka telah berubah. Bisa diketahui jika atasan pertama dari pendiri organisasi pembunuh bayaran telah meninggal dunia karena sebuah penyakit. Kini organisasi itu telah dipimpin oleh anaknya. Karena Kudo tidak setuju dengan cara kerja pemilik organisasi yang baru, Kudo pun dilenyapkan dan dibunuh. Dalam organisasi tersebut terdapat beberapa peringkat, salah satunya Kagehara, peringkat gembala atau disebut sebagai anjing peliharaan. Sedangkan Kudo merupakan seorang Doberman peringkat tertinggi.
Mereka telah tiba di sebuah tempat penyiksaan yang sering dikunjungi oleh Kudo dalam setiap kali menghabisi para musuhnya di saat dia masih hidup. Di sanalah Kagihara langsung mengeksekusi mereka semua. ああ、ふみか、なんか見ない方がいい気がする。 Saat di rumah, Fumika meminta kepada Kudo agar berubah menjadi seorang pahlawan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Mereka pun sepakat. Di sisi yang lain, terlihat pimpinan organisasi baru yang sedang menyiksa anak buahnya. Kagihara datang memberitahu atasannya yang bernama Honda jika memang benar Kudo telah tewas. Namun semangatnya masih membara dan merasuki seorang wanita bernama Fumika. Namun ia tidak percaya dengan hal-hal begituan. でもそうとしか。いやお前らが信用ねえの分かってるよ。でもよ。 Tak lama dari itu, datanglah geng Yakuza yang ingin menuntut balas atas tewasnya anggota mereka. Hanya dalam 10 detik saja, tangan kanan Honda, sebut saja dia bernama Yamaha, berhasil membantai mereka semua. しましょうか。あ？9。すいません、お騒がせして。どうぞ話し続けてください。 Kagihara tak setuju dengan keputusan Honda yang melibatkan warga sipil. Namun dia terpaksa memberitahu tempat tinggal Fumika karena dia diancam akan dihabisi. Yamaha bersama dengan para pembunuh bayaran lainnya telah tiba di sekitar rumah Fumika untuk menghabisinya. Dalam sekejap, Kudo yang sudah merasuki tubuh Fumika berhasil menembangkan beberapa anak buah Yamaha hingga pingsan. Kudo memilih pergi dari pertarungan itu ke suatu tempat. Namun di sana mereka harus bertemu lagi dengan Kagihara, sehingga pertarungan brutal pun terjadi. Dengan mudah, Kudo berhasil membuat Kagihara berkelimpungan. Di sinilah akhirnya Kudo tahu jika orang yang sudah menghabisi nyawanya adalah Kagihara yang telah diperintah oleh Honda untuk membunuhnya. Alasannya karena Kudo tidak sejalan dengan peraturan baru yang sudah dibuat oleh Honda. それだけだ。 Kudo pun lebih memilih mati di tangan Kagihara, karena jika Kagihara tidak melakukan itu, maka dia yang akan dibunuh oleh Honda. Meski awalnya Kagihara enggan harus menghabisi temannya, namun Kudo sudah mengambil keputusan yang terbaik untuk jalan hidupnya. Keempat anak buah Honda diinterogasi karena ketidakbecusan mereka dalam menangkap seorang perempuan. Honda memperketat keamanan markasnya apabila Kudo melakukan serangan balik. Ketika Fumika sedang bersama dengan Kagihara, ia pun berniat ingin menghancurkan seluruh organisasi para pembunuh bayaran agar mereka bisa menyelamatkan nyawa orang lain dari ancaman organisasi berbahaya itu. Ia juga ingin membantu Kudo untuk membalaskan dendam atas kematiannya. Meski menurut Kagihara itu sangat mustahil, namun tekad Fumika sudah bulat ingin melakukan balas dendam. Mereka pun sampai di markas para pembunuh bayaran. Kagihara ikut dalam rencana itu. Kudo dan Fumika langsung memasuki ke dalam markas tersebut untuk mengambil senjata andalannya. よし、大丈夫。見ろよ、ボケ。
あとすぐしたらなどれがいいか Setelah didapatkan, mereka bertiga pun langsung menyerang markas itu dengan menghabisi para pembunuh bayaran tersebut. Mereka bertiga saling bekerja sama untuk membabat dan melibas habis para pembunuh itu. Terbukti dengan kekuatan Kudo dan Kagehara mampu menumbangkan sebagian besar pasukan dari Honda. Hingga akhirnya Kudo pun harus berhadapan dengan Yamaha yang memiliki skill pembunuh yang sangat tangguh. Kudo lebih memilih pergi dari tempat itu. Di sana Kudo langsung segera keluar dari tubuh Fumika untuk melihat lokasi lawan. Namun sayangnya Yamaha sudah terlebih dahulu berada di tempat itu. Fumika terjebak di pondasi. Kudo yang memberikan arahan. Mereka berdua bergabung kembali dan melawan Yamaha. Skill Yamaha tidak bisa diragukan begitu saja. Dia mampu mengimbangi skill Kudo, sang pembunuh bayaran legendaris. Kudo berhasil mengambil kembali pisau dari tangan Yamaha. Pertarungan itu benar-benar sangat alot. Mereka saling jual beli serangan. Meski lawan Kudo sangat tangguh, namun sebelumnya dia telah berjanji kepada Fumika bahwa dia pasti akan membawa Fumika selamat dari tempat ini. Namun sayangnya Yamaha berhasil membuat tubuh Kudo terluka cukup parah karena dia tahu kelemahan tubuh Kudo bekas luka tembak. Kudo hanya bisa bertahan untuk melindungi luka itu. Sekuat tenaga, Kudo berusaha menyerangnya. Hingga pada akhirnya tubuh Kudo tak kuasa menahan rasa sakit itu. Leher Fumika langsung dipiting. Sementara itu meski Kudo telah menjadi setan, namun dia juga masih bisa pingsan. Untungnya Fumika berhasil bersatu kembali dan melawan Yamaha. Lalu secara tiba-tiba saja datanglah Honda yang membredel senapannya hingga menewaskan Yamaha. Kagehara datang membantu yang memberikan tembakan kepada Kudo, lalu ia pun langsung mengeksekusinya. Setelah menghabisi nyawa Honda, Fumika jadi tantrum. Dia tak ingin harus kembali lagi membantu Kudo yang harus menghabisi nyawa seseorang. Akhirnya setelah tuntas dengan urusan duniawi, Kudo pun pergi ke alam baka untuk mempertanggungjawabkan semua yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kagehara sendiri melenyapkan beberapa orang yang tersisa agar nyawa Fumika tidak terancam. Setelah beberapa hari kemudian, Fumika menemukan benda itu lagi. Film pun selesai saat Fumika bertemu kembali dengan bestie terbaiknya. Dan itulah tadi ya guys singkatnya dari film yang berjudul Ghost Killer yang dirilis tahun 2025. Semoga Akang Bre suka dengan film-film ini. Dan sampai jumpa kembali di alur cerita berikutnya. Bye bye.